Apapun yang terjadi, tidak belok-belok sudah. Tidak naik turun lagi. Nah, ini orang yang cerdas secara emosi. Jadi ada 5 nanti, kalau ini menurut Daniel Goleman, 5 kunci kecerdasan emosi. Jadi orang yang cerdas secara emosi itu cirinya 5. Yang pertama self-awareness, yang kedua self-regulation, yang ketiga motivation, yang keempat empati, yang kelima social skill. Kuncinya di sini. Yang pertama apa? Self-awareness, kesadaran diri. Mampu mengenali dirinya, mengenali emosinya, dorongan jiwanya, dan juga efeknya. Nah, ini namanya self-awareness. Wah, saya itu biasanya kalau ketemu teman yang seperti itu mudah tersinggung. Nah, ini mampu mengenali dirinya. Harus hati-hati ini saya. Nah, itu sadar diri. Wah, ini ngajinya sampai jam 10. Lama. Saya biasanya tidur jam 9. Berarti nanti mesti aku ngantuk. Kalau aku ngantuk, pikiran tidak jernih. Kalau pikiran tidak jernih, ya ngajinya tidak bisa masuk. Kalau kadang-kadang kalau ngantuk tidak ngerti kiri kanan, akhirnya nendang gelas. Kemudian, nah ini self-awareness, sadar diri. Jadi ngerti emosi-emosi yang bermain dalam dirinya. Dia bisa memprediksi kalau situasinya begini, nanti aku mesti begini. Kalau kondisinya begini, nanti aku mesti begitu. Ini orang yang sadar emosi. Yo, kalau tidak sadar emosi, gimana kita ngontrolnya? Kecerdasan emosi itu kan secara umum bagaimana kita mengontrol emosi kita. Lah, kalau kita tidak tahu yang dikontrol apa kan ya berat. Jadi yang pertama ini self-awareness, sadar emosi. Yang kedua, setelah sadar apa? Self-regulation, ngontrol. Nah, kalau tadi sadar menerima, kalau ini ngontrol. Saya tahu ngobrol dengan orang kayak gini, ini mesti membuat mangkel, membuat tersinggung. Tapi saya tahanlah. Saya tidak marah, sing waras ngalah wis tidak apa-apa. Nah, ini namanya mampu, orang yang cerdas emosi. Hari ini kan sulit kita untuk bisa mengontrol ini. Kalau menyadari mungkin mudah ya, tapi ngontrol ini berat. Apalagi dorongan untuk yang negatif-negatif yang sudah sering kita lakukan. Biasanya orang itu kalau punya kebiasaan kok negatif itu kan sulit mengubahnya. Akhirnya apa? Mencari alasan agar yang ini sebenarnya negatif terus jadi positif. Jadi mencari alasan agar yang negatif-negatif tadi terus jadi positif. Bukan mengubah yang negatif jadi positif. Yang dicari alasannya saja. Nah, ini berarti bukan self-regulation. Jadi misalnya biasanya rajin ngaji sih, tapi sekarang kok males ngaji ya. Nah, terus dicari alasan, males ngaji. Ngaji itu kan sunnah, tidak wajib. Wong saya juga bukan ahli Al-Quran, wong ya bukan hafid, bukan. Jadi ya tidak masalah lah. Yang penting kan masih sholat, masih syahadat. Nah, ini namanya bikin alasan untuk kebiasaan yang sebenarnya kita tahu itu negatif. Ini ciri orang yang tidak bisa self-regulation. Jadi itu kedua. Jadi kemampuan mengontrol, mengalahkan emosi dan dorongan jiwa yang negatif. Ini negatif, saya tidak usah lah. Misalnya buka HP, kok isinya begitu-begitu ya, ada gambar-gambar, ada video. Ini negatif, aku tidak usah lah. Jadi bukan malah, wah ini saya tidak sengaja loh ya, buka-buka sendiri loh, ini tidak begitu. Yang tidak sengaja kan tidak ada dosanya, salahnya sendiri yang upload. Ini bukan, ya enggak, itu namanya cari alasan. Kalau sudah tahu buruk ya kita tahan diri. Nah, ini namanya kemampuan emosi. Jadi kecerdasan emosi untuk melakukan self-regulation. Yang ketiga motivation. Motivation ya melakukan sesuatu dari dalam.
bukan karena dorongan atau pamrih dari luar. Saya mau sih Pak rajin, asal imbalannya apa? Kalau masih ada asal imbalannya apa, berarti belum motivation, belum termotivasi, masih berpamrih. Jadi orang yang cerdas secara emosi, seperti saya jelaskan tadi, dia bisa memotivasi dirinya. Tidak menunggu dimotivasi orang. Sering ada teman-teman mahasiswa itu ketemu saya, gimana ya Pak caranya biar saya rajin membaca? Gimana ya Pak caranya biar saya tekun kalau nulis gimana? Ini sebenarnya hubungannya dengan memotivasi diri. Loh kalau kamu tahu itu baik, itu manfaat, mbok sudah dirimu agak dipres sedikit, agak dipaksa sedikit untuk melakukan itu. Itu namanya motivasi, motivation. Jadi ini penting. Karena kadang-kadang untuk sesuatu yang free kita keluar high cost. Sesuatu yang sebenarnya bisa kita hidupkan langsung, kita perlu pendorong yang mahal untuk diri kita. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, empati. Orang yang cerdas secara emosional itu daya empatiknya tinggi. Empati itu, kalau dalam bahasa Inggris kadang pakai istilah transposisi. Kemampuan kita berposisi di depan orang lain. Misalnya, saya melihat teman-teman yang ngaji di sana. Wah, seandainya saya teman-teman mahasiswa yang ngaji dalam waktu 2 jam melotot ke sini terus, dalam itu mesti capek ya, mesti. Kalian juga begitu. Wah, aku kalau di posisinya Pak Faiz gitu, 2 jam ngomong terus, oh itu apa ya? Ini namanya empatik namanya. Gitu loh. Jadi kemampuan kita memposisikan diri di posisi orang lain. Seandainya aku seperti dia yang sedang sayang-sayangnya kok terus ditinggal. Mestinya ya sedih hatiku, mestinya. Nah, ini namanya kemampuan empatik. Ndak ingin aku menertawai dia tapi kok ya kasihan ya. Kalau aku di posisi dia ya, itu namanya empati. Kalau aku di posisi dia jadi orang yang khilaf sih ndak sengaja, tapi kemudian diserang kiri kanan, dimarahi, dianui, wah mestinya ya sedih. Sudahlah aku ndak usah ikut maki-maki, ndak usah menyerang. Ini namanya empati. Jadi kemampuan memposisikan diri di posisi orang lain. Ini akan jadi kunci nanti dalam hubungan sosial. Nah, yang kelima, social skill. Social skill ini kemampuan menata hubungan, membangun jaringan dengan orang lain. Jadi orang yang mudah bergaul, enak bergaul, gampang diterima di mana-mana, itu namanya social skill. Ini ciri dari kecerdasan emosi. Orang yang cerdas emosi itu kan luwes seperti tadi, jadi bisa masuk kemana-mana, diterima di mana-mana. Nah, ini namanya kemampuan social skill. Nah, maka teman-teman untuk membangun kecerdasan emosi, kita dibutuhkan 5 kemampuan. Yang pertama self-awareness, yang kedua self-regulation, yang ketiga motivation, yang keempat empati, yang kelima social skill. Ini diingat-ingat nanti kuncinya di 5 hal ini. Baik, sekarang indikator sebelum nanti ke teknik-tekniknya. Kalau indikator ini nanti sebenarnya untuk mengukur apakah aku sudah cerdas secara emosi atau belum. Jadi yang pertama apa? Orang yang cerdas emosi itu biasanya mampu mengatasi stres, mengatasi tekanan. Jadi dia bisa bertahan meskipun mengalami peristiwa-peristiwa buruk. Tidak hancur karena tekanan. Yo, masalah banyak sih, problem banyak. Pak, saya itu sudah terancam DO, kemudian
uang habis, kos-kosan belum bayar, kemudian pacar lari misalnya. Misalnya itu kan ruwet. Tapi saya ya tak bikin santai lah Pak, seneng saja lah Pak. Ini namanya cerdas secara emosi. Jadi mampu mengelola problem, tidak hancur karena problem. Nah, meskipun kadang kamu itu cerdas apa ndak waras. Ya masalah sebesar itu kok cengenges-cengenges. Jadi, tapi memang di antara cirinya orang cerdas emosi itu mampu mengatasi stres. Dia tangguh. Yang kedua, daya tahan dirinya kuat. Jadi mampu menahan diri. Saya siap melekan hari ini demi besok tulisanku selesai. Ini kemampuan daya tahan diri. Jadi melekan itu kan tidak enak. Tapi aku siap menahan tidak enak sebentar demi kenyamanan yang lebih besar nanti. Ini orang cerdas emosi. Sudahlah, saya tahan saja dimarah-marahi dosen, yang penting nanti ditandatangani lah. Ini lumayan emosimu, cerdas secara emosi. Paling nanti dosennya lah ya bosen-bosen sendiri sama saya. Lama-lama ya ditandatangani. Nah ini ciri kedua. Jadi orang yang cerdas emosi itu punya daya tahan diri yang bagus. Punya ketangguhan, keuletan, kesabaran mengikuti proses. Saya tahu tidak ada yang instan, maka ya saya ikuti prosesnya. Ini mampu mengendalikan diri. Yang ketiga, orang cerdas emosi itu mampu mengelola suasana hati seperti yang dia inginkan. Jadi, biasanya orangnya tenang. Ada masalah ya, tapi bukan berarti aku harus gelisah. Ada problem ya, kadang-kadang ya sedih, kadang-kadang ya ruwet hidup ini, tapi ya tenang saja. Nah, kalau bahasanya agama kan mutmainnah. Jadi batinnya sudah stabil. Apapun yang terjadi tidak belok-belok sudah, tidak naik turun lagi. Nah, ini orang yang cerdas secara emosi. Yang keempat, mampu motivasi diri. Tadi sudah dijelaskan ya, bagaimana orang tidak perlu pendorong dari luar dirinya untuk melakukan sesuatu. Yang kelima, mampu memahami orang lain lewat empati. Dan yang keenam, mampu bergaul dengan baik. Kok punya teman pintar sekali bergaul, di mana-mana disukai. Ini berarti kecerdasan emosinya tinggi. Berarti apa teman-teman? Melatih kecerdasan emosi itu sebenarnya melatih untuk melakukan 6 hal ini. Yang pertama, latihan untuk tangguh, tidak runtuh meskipun banyak masalah yang menekan kita. Yang kedua, latihan mengendalikan diri, menahan diri. Yang ketiga, latihan tenang, latihan mengendalikan suasana hati. Yang keempat, mampu memotivasi diri kita untuk melakukan sesuatu tanpa butuh pendorong, tanpa butuh pamrih dari luar diri. Yang kelima, mampu empatik, memahami orang lain di posisinya. Dan yang terakhir, mampu bergaul dengan siapa saja dengan cara menyenangkan, mampu tenggang rasa terhadap orang lain. Nah, ini 6 indikator orang yang cerdas emosinya. Oke, nah kita sekarang ke inti teorinya. Sejak tadi belum inti, masih pengantar. Ini 4 kemampuan. Inilah nanti yang disebut kecerdasan emosional. Ini kalau digambar ya model tabelnya begitu. Saya tidak tahu nanti yang hanya mendengarkan rekaman suaranya, tidak ada gambarnya. Semoga bisa membayangkan ya kotak-kotaknya itu. Jadi emotional intelligence itu
unsurnya 4 tadi ya. Kesadaran diri dan pengaturan diri dan kesadaran sosial serta pengaturan relasi dengan orang lain. Jadi 2 yang pertama itu namanya personal competence, kemampuan personal. 2 yang terakhir namanya social competence, kemampuan sosial. Ini kayak kuliah beneran ya kalau kayak gini slide-nya. Dianggap kuliah saja. Jadi kesadaran kita sadar emosi kita dan mampu mengelolanya. Kita sadar sebagai makhluk sosial dan mampu mengelolanya. Sebenarnya kuncinya itu. Yang disebut kompetensi personal dan kompetensi sosial. Yang sadar itu namanya what I see, apa yang harus aku lihat, apa yang harus aku penuhi. Kalau yang pengaturan itu what I do, apa yang harus aku lakukan. Jadi yang disadari dan yang dilakukan, baik sehubungan dengan diri kita sebagai pribadi maupun diri kita sebagai makhluk sosial. Sederhananya itu sebenarnya. Kecerdasan emosi itu. Nah, sekarang kita gali satu demi satu. Kesadaran diri itu cirinya 4. Yang pertama tadi ya, mampu mengenali emosi dalam diri kita. Saya itu rasanya sekarang kayak gimana sih? Itu bisa. Saya Pak rasanya capek Pak, bosen Pak, lelah Pak, jenuh Pak, dan lain sebagainya. Ini mampu mengenali emosi. Terus menerima diri apa adanya. Kan sulit kadang orang itu susah menerima dirinya. Menganggapnya dirinya baik terus. Tidak sadar kadang-kadang ya banyak jelek-jeleknya. Jadi tahu dan menerima. Saya baru sadar misalnya, saya kalau ngaji kok ngadep sana terus ya, tidak pernah ngadep sini ya. Jangan-jangan ada yang tidak beres ini di emosinya. Misalnya, ada dorongan-dorongan tidak sadar ngadep sana misalnya. Nah ini diterima dulu, iya ya. Mestinya ya tidak begitu, mestinya ya ngadep ke sana juga, ngadep teman-teman cowok-cowok yang di sana, kok saya ngadep sini terus ya misalnya. Nah, dan itu bukan harga mati, berarti kan besok ngajinya ngadep sana juga lah, tidak ngadep sini. Tapi diterima dulu. Kalau orang denial, menyangkal, enggak, kebetulan saja ngadep sini. Biasanya juga tidak begitu. Misalnya menyangkal. Kalau menyangkal tidak ada perbaikan. Terimalah bahwa kita itu memang bisa keliru, bisa salah, bisa tidak pas. Emosi kita bisa meleset. Untuk selanjutnya diperbaiki. Termasuk self-awareness itu percaya diri. Nah, cuma percaya diri sesuai kenyataan diri kita. Hari ini kan banyak orang itu memotivasi kita. Pokoknya kamu bisa deh. Ya, tapi ya harus sadar kenyataan juga. Misalnya, wah saya pengen 2024 tak nyalon presiden ya. Wah terus bisa Pak. Ya. Iya, kamu tidak realistis namanya. Percaya diri ya, tapi sadar kenyataan juga. Ini lebih sehat untuk emosi kita. Kemudian yang terakhir, mampu menertawakan diri. Ini menarik. Menertawakan diri itu berarti apa? Aku menerima bahwa aku ini banyak kekurangan juga. Ada salah, ada khilafnya juga. Meskipun aku ya tidak putus asa. Jadi ini kan terus menertawakan diri. Bodoh banget yo aku ini. Gitu. Saya sering kalau mahasiswa itu di kelas diperintah apa enggak bisa itu malah ketawa. Harusnya kan sedih, dia malah ketawa. Enggak bisa ya Pak, enggak mampu ya Pak. Kan sering begitu. Jadi kamu sudah baca belum? Belum baca ya Pak. Terus ketawa.
Tidak apa-apa loh, anggap saja itu menertawakan dirimu. Kadang-kadang kan aku heran, loh kamu ketawa, yang diketawain siapa? Oh mungkin dirinya sendiri, bahwa betapa konyolnya aku, betapa tidak bertanggung jawabnya aku. Tidak masalah, jadi salah tidak membawa putus asa, tapi membawa penertawaan diri bahwa aku ini memang belum baik, aku ini memang belum bagus, saatnya untuk diperbaiki. Nah ini ciri-ciri orang sadar diri. Nah strateginya apa untuk membangun kesadaran diri? Yang pertama, ayo merenungi nilai-nilai hidup. Kesadaran diri itu selalu gandeng, selalu bersama dengan nilai-nilai hidup. Orang bisa memvalue dirinya itu kan dasarnya nilai yang dia pegangi. Aku kok marah, padahal harusnya aku ini penyabar loh. Dalam hidup ini yang lebih utama itu sabar. Loh sabar itu nilai yang kita yakini utama. Sehingga ketika kita marah berarti kita keluar dari nilai yang kita yakini. Loh aku kok ngamuan padahal aku ini orang Islam. Katanya Islam itu rahmatan lil alamin, cinta damai. Berarti meleset yang aku lakukan ini. Loh, itu kesadarannya muncul karena kita sadar nilai. Yo, nilai ini jadi standarnya. Kalau kita tidak punya standar, ya kita tidak tahu sudah meleset apa belum. Yang kedua, untuk sadar diri, mari sering-sering mengamati efek dari emosi yang kita ungkapkan. Saya marah-marah tadi loh, kira-kira ada baiknya enggak sih? Aku maki-maki tadi kira-kira positifnya apa ya? Coba sekali-sekali teman-teman melakukan itu. Apa sekedar kelegaan perasaan saja? Tidakkah itu menyakiti orang lain? Tidakkah itu menambah masalah saja? Tidakkah itu memutus silaturahim persaudaraan? Ini namanya memperhatikan efek dari emosi. Kita itu sering demi kelegaan sesaat mengorbankan nilai-nilai yang jauh lebih tinggi, lebih besar. Ini berarti kita belum cerdas secara emosi. Biarlah aku menahan diri meskipun dia maki-maki aku seperti itu. Asal kita tetap bersaudara, tidak apa-apalah. Ini kan tidak enak, tapi demi nilai yang lebih tinggi, kepentingan yang lebih besar. Kemudian penting juga kita pahami apa atau siapa yang bisa menekan tombol. Ini istilahnya menekan tombol. Ini ada teman kalau ngomong nyelekit. Ketemu yang kayak gini nih biasanya aku mudah terpancing marah. Jadi kita waspada. Awas ini anak cerewet yang tadi ini. Itu kita tahu dia yang bisa menekan tombol kita. Atau bukan orang tapi peristiwa. Atau apapun itu. Jadi kita terus waspada, ngerti. Ini yang bisa mancing aku jadi meleset. Ini yang bisa mengarahkanku jadi kacau ini. Kemudian cari feedback yang bagus. Manusia itu ada keterbatasannya termasuk ketika kita membaca diri kita sendiri. Seringkali tidak objektif. Yang jelek kita anggap baik dan lain sebagainya. Maka pendapat orang, komentar orang perlu kita cari juga. Jangan-jangan kita merasa ngomongnya sudah baik ternyata menyakiti orang. Ini namanya feedback. Untuk dapat feedback yang baik kita perlu teman yang dipercaya. Cari teman yang bisa dipercaya. Kemudian tetapkan tujuan. Saya harus lebih baik. Saya harus lebih sabar, saya harus lebih pemaaf, saya harus lebih santun ngomongnya. Ini namanya ada tujuan. Biasanya orang itu kalau ada tujuan lebih mudah untuk diwujudkan. Kemudian yang terakhir, jangan menunggu atau menunda. Iya Pak, yang disampaikan Pak Faiz itu menurut saya penting, bagus. Tapi besok lah Pak, masalah. Itu namanya nunggu-nunda. Ada banyak hal yang kita tunda-tunda terus. Mungkin kalau kebaikan yang kita ketahui sudah kita jalankan semua, itu kita sudah bisa jadi superhero harusnya. Tapi kan sebagian besar kita tunda. Mau bantu orang, besok saja. Mau belajar, nanti saja kalau sudah. Akhirnya banyak yang keteteran. Kita tidak jadi cerdas secara emosi karena ditunda terus.
Kemudian manajemen, self management, menata diri. Kalau sudah mengenali diri, sekarang menata diri. Menata diri ya cirinya 4. Yang pertama, kontrol dan pengarahan. Saya mampu marah, saya mampu sayang, saya mampu jengkel, saya mampu takut, dan lain sebagainya. Cuma menggunakannya pas, itu namanya mampu ngontrol. Kemudian ciri orang yang bisa self-management itu berpikir sebelum bertindak. Mikir dulu, jangan pukul dulu, mikir belakangan. Dibalik. Jadi dipikir dulu, apapun yang mau dilakukan coba dipikir dulu. Itu namanya kemampuan self-management. Berintegritas dapat dipercaya. Jadi orang yang teguh pada prinsip, pada nilai, pada pendiriannya. Ini namanya orang yang berintegritas. Dan dia dapat dipercaya. Jangan takut dengan saya jujur kok. Saya kalau disuruh jaga rahasia, ya saya jaga beneran. Nah, ini namanya berintegritas. Kemudian mampu beradaptasi menghadapi keragaman. Seperti tadi ya, seperti sabuk. Tadi kita lentur menghadapi perubahan-perubahan situasi. Ini ciri orang yang self-management, mampu menata diri. Strateginya 4 untuk memudahkan self-management. Yang pertama apa? Kendalikan self-talk. Self-talk itu vonis kita, penilaian kita, rayuan kita pada diri kita sendiri, itu self-talk. Jangan sering-sering bilang, aku kok begitu ya, dasar bodoh. Nah, ini self-talk. Nganggap dirinya sendiri bodoh. Jadi bicaralah yang baik-baik terhadap dirimu. Karena itu akan jadi mantra yang membentukmu. Jadi kalau teman-teman membaca diri, aku masih bisa lebih baik, daripada bilang pada dirimu, aku ini orangnya jelek. Nah, jadi ini penting self-talk ini. Kita itu sering mensugesti diri kita secara negatif. Dan biasanya ya ke situ nanti diri kita terbentuk. Siapa sih saya ini, Pak? Saya itu hanya remah-remah. Iya, kan sering kemarin anak-anak bilang begitu. Ya kamu akan jadi remah-remah beneran. Akan lebih positif ya, masih banyak hal yang belum saya mampu Pak, tapi insya Allah tidak lama lagi yang ingin saya bisa akan saya kuasai. Nah, itu kan lebih positif, membuatmu bersemangat untuk berjuang. Jadi kendalikan self-talk. Kemudian hitung sampai 10. Ini sebenarnya adagium. Jadi hitung sampai 10 itu kalau mau melakukan apa-apa dipikir dulu. Wah, kurang ajar dia, ngomong jelek tentang aku di medsos, tak bales Sebelum bales dihitung dulu sampai 10. Bales bener apa enggak, nanti efeknya apa kalau dibales. Sudahlah, pokoknya harus menang. Kedua, dibales tenan apa enggak, nanti sampai 10 kali coba, undur sampai 10 kali. Ini sebenarnya memberi kesempatan kita untuk berpikir dulu deh, pertimbangkan masak-masak, termasuk efeknya. Karena kalau sudah terkirim, apalagi sudah dibaca sana, nanti jangan-jangan masalah baru muncul. Sudah terlanjur diucapkan, didengarkan orang, jangan-jangan problem baru lahir. Wong kalau sudah diucapkan, dia sudah menjelma jadi energi suara, yang energi ini tidak akan hilang, tidak akan habis. Kalau itu negatif, dia akan negatif selamanya. Nah, jadi hitung sampai 10. Kalau masih kurang, hitung sampai 100. Masih kurang, hitung sampai 1000. Sampai 10.000 boleh. Pak, saya mau marah Pak. Ayo ngitung dulu sampai 100. 1, 2. Wah, tambah marah saya Pak. Jengkel gara-gara ngitungnya tadi Pak. Ayo ngitung sampai 10.000 kalau gitu ngitung. Jadi untuk meredakan emosi, biar pikiran jernih kembali. Kemudian ada lagi tips yang bilang banyak senyum dan gembira. Itu mencerahkan pikiran. Ya kalau kita merengut saja, kalau kita susah diajak ketawa, diajak senyum,
Itu biasanya sepaneng kalau bahasa Jawa nih. Kaku, tegang terus. Itu ndak enak. Bergaul dengan teman yang kaku kayak gini kan ndak enak. Ndak bisa diajak guyon. Dari mana mas? Dari belakang. Kan sulit, ndak enak. Mau kemana? Mau ke depan. Ndak bisa diajak guyon. Baik, ya hidup ya sekali-sekali ada sendaguronya. Butuh dalam rangka apa? Biar pikiran jernih. Kok jalan kaki saja mas? Emangnya mau ngerangkak apa? Marah terus ikutannya. Oke, baik ya. Jadi banyak senyum, biar segar. Ini sebenarnya analogi dari optimis lah. Segala sesuatu itu tergantung caramu menanggapi kok. Apalagi yang terakhir itu, dari segala sesuatu kita bisa mengambil pelajaran yang positif. Waduh, saya salah kemarin itu Pak. Alhamdulillah saya sekarang dapat pelajaran baru. Jadi kesalahan jadi pelajaran. Sehingga kita tidak putus asa, sehingga kita tidak sedih terus-terusan. Mungkin ini caranya Allah memberiku pelajaran sehingga aku ngalami yang tidak enak, ngalami yang buruk. Besok semoga lebih baik lagi hidupku. Nah, ini self-management. Yang ketiga, social awareness, kesadaran sosial. Ya antara lain tadi ya, kalau tadi memahami emosi diri, kalau sekarang memahami emosinya orang lain. Mampu berempati. Saya tahu kamu sedang prihatin, sedang sedih. Sudahlah, urusan dengan saya nanti saja kalau sudah tenang. Ini namanya mampu berempati. Saya tidak suka sih dengan kamu, tapi kamu sedang berbelasungkawa. Sudahlah, musuhannya nanti sajalah sekarang. Saya minggir dulu biar kamu tidak tambah sedih. Ini namanya punya kecerdasan emosional yang tinggi. Jadi tidak egois, yang dipikir dirinya sendiri saja, tapi juga mampu memposisikan diri di posisinya orang lain. Kemudian mampu berorganisasi. Kalau pas jadi pimpinan, dia jadi pemimpin yang baik. Kalau pas jadi yang dipimpin, dia juga jadi rakyat yang dipimpin yang baik. Ini namanya social awareness. Disuruh merentah ya bisa, diperintah ya mau. Nah, ini namanya social awareness. Banyak di antara kita yang disuruh memimpin tidak bisa, jadi anak buah tidak mau. Itu kan sulit. Tidak punya social awareness, tidak punya kesadaran sosial. Lo hidup bareng orang lain itu kan banyak fungsi yang bermain. Kita perlu kesadaran berorganisasi. Di sini peranku apa, kalau dia perannya apa, dan lain sebagainya. Ini namanya kesadaran berorganisasi. Termasuk social awareness. Kemudian orientasi melayani. Orientasi melayani itu yang ada di pikiran kita, apa yang terbaik yang bisa aku berikan pada orang lain. Apa yang paling bagus yang bisa aku berikan pada mereka. Itu namanya orientasi melayani. Dan jadi pendengar yang baik. Ya, seperti tadi ya, jangan dikira pendengar yang baik itu mudah. Kita itu cenderung gatel kalau sudah jadi pendengar itu. Kesusu ingin menasehati lah, ingin segera memberi advice lah, ingin mengeluarkan teori-teori lah. Kita itu sering tidak betah kalau jadi pendengar. Padahal secara teori kan gampang. Alah Pak tinggal diem saja kan nanti mendengar. Iya, tapi saya tidak nyamin kamu tangguh kalau tidak latihan jadi pendengar yang baik. Nah, strateginya apa untuk kesadaran sosial ini? Ini saya terjemah acak saja. Terjemahnya kayak ceramah ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. 5S, tidak cuma 3S. Jadi senyumlah, hidup ini indah. Salam dan sapa menunjukkan kita peduli pada orang lain. Sopan itu akhlak, santun itu adab. Jadi ini nanti jadi kunci kehidupan sosial yang baik.
pikiran yang optimis, kemudian wajah yang ceria, kemudian diri yang mudah bergaul, salam, sapa itu simbol kepedulian, akhlaknya hidup, adabnya jalan. Ini akan membantu menghidupkan kesadaran sosial. Kemudian walk in thy shoes. Walk in thy shoes itu berjalan dengan sepatunya mereka. Ini namanya empati. Kalau kita ngobrol dengan anak kecil, ya cara ngomongnya kita turunkan ke level anak kecil. Ngobrol dengan orang tua, ya sesuai dengan tataran orang tua. Itu namanya walk in their shoes. Itu bagian dari empati. Jangan ngobrol dengan anak kecil nanti pakai bahasa filsafat. Nggak cocok. Nanti sama adikmu yang masih sekolah TK. Gini loh dek, menurut Aristoteles itu, ya mereka nggak ngangkat. Jadi harus walk in their shoes. Jadi biar ngerti sesuai dengan level mereka. Ini termasuk kemampuan sosial, kesadaran sosial. Nah, yang keempat, meningkatkan kemampuan nonverbal. Membaca nonverbal tadi, intonasi suara, ekspresi wajah, bahasa tubuh, gestur, dan lain sebagainya. Nah, ini kita juga harus cerdas. Jadi berhadapan dengan orang itu kadang-kadang dia kesulitan mengungkapkan tapi kelihatan dari gelagatnya. Jadi mungkin intonasi suaranya tiba-tiba jadi bulat misalnya. Waduh gimana ya Pak, salah itu berarti dia sedang gelisah. Atau ekspresi wajahnya. Atau bahasa tubuhnya. Gestur yang dia pakai dan lain sebagainya. Entah sadar entah tidak. Nah itu kalau kita cerdas di sini ya berarti kemampuan emosional kita lumayan. Karena dia bagian dari kesadaran sosial. Baik, nah ini yang keempat. Skill dari kecerdasan emosional yaitu relationship management. Jadi mampu mengatur, memanage hubungan dengan siapa saja. Tidak hanya harus dengan istri atau dengan anak atau dengan pacar. Dengan siapa saja. Cirinya 4. Yang pertama, mampu menjalin hubungan. Banyak orang yang sulit menjalin hubungan. Banyak orang yang mau kenalan saja bulet sampai semester 3 baru kenalan. Itu berarti dia sulit menjalin hubungan. Dilirik-lirik terus nggak berani nyopo, nggak berani, nah itu berarti sulit menjalin hubungan. Sementara temennya yang lain itu hari pertama sudah kenal nama-nama temennya sak kelas. Nah itu berarti dia punya kemampuan relationship management yang bagus. Ada orang yang sulit, ada orang yang mudah. Tapi seperti saya bilang tadi, ini bukan harga mati. Jadi setiap orang bisa kok kalau memang ingin. Pak, saya ingin jadi orang yang ramah, apa bisa ya Pak? Bisa. Saya ingin jadi orang yang mudah dikenal, mudah dekat dengan orang lain, bisa. Nah yang kedua, mampu menemukan dasar yang sama dan membangun kebersamaan. Jadi biasanya orang itu suka melihat aku dan kamu bedanya apa. Tapi orang yang punya kemampuan relationship management itu justru lebih melihat samanya apa. Wah kita sama-sama senang ngaji filsafat nih. Meskipun nanti mungkin di medsos gegeran lagi. Tapi kan ada yang dilihat dasar yang sama. Jadi kalau Bhinneka Tunggal Ika itu yang difokusi yang ikanya. Jadi wah sama-sama orang Jogja, meleset orang Jogjanya ya kita sama-sama Muslim, meleset Muslimnya kita sama-sama Indonesia kok, meleset Indonesianya kita sama-sama warga dunia, meleset warga dunianya kita sama-sama manusia, meleset manusia ya kita makhluknya Allah semua lah ya. Jadi ini namanya kesadaran membangun kebersamaan.
Jadi selalu ada alasan untuk kita hidup bersama saling rukun. Cuma memang orang itu biasanya lebih suka mencari basis yang berbeda. Wah, kamu pro kubu sana ya? Berarti musuhku ini. Nah, terus begitu. Hari ini kan logika kita selalu begitu. Tidak, wah kamu pro kubu sana ya? Tidak apa-apalah, yang penting kan kita masih sama-sama Indonesia. Kubu sana juga Indonesia. Nah, ini namanya kemampuan menjalin hubungan dengan dasar yang sama. Lebih fokus melihat samanya. Wah kamu alirannya itu ya? Enggak apa-apa, sama-sama Muslim kok kita. Sama-sama Indonesianya kok kita. Nah, ini namanya kemampuan menemukan dasar yang sama. Kemudian persuasif. Jadi persuasif ini biasanya lawannya agresif. Agresif itu ingin menguasai, ingin mendominasi, ingin menang-menangan. Tapi kalau persuasif, ya saling mempengaruhi dalam kebaikan dengan cara yang baik. Kadang-kadang diartikan membujuk, merayu, itu kan persuasi. Jadi karakter orang yang bagus, manajemen hubungannya itu persuasif. Jadi mendorong orang, membangkitkan orang tanpa harus mendominasi, tanpa harus memaksa, tanpa harus menyerang. Kemudian komitmen, dedikasi, dan melayani. Jadi hidup bersama itu kan biasanya kan ada kesepakatan-kesepakatan bersama. Ada keinginan bersama, cita-cita bersama. Nah, orang yang canggih pengaturan emosinya itu mampu berkomitmen. Jadi, wah ini urusan bareng-bareng kita bersama. Tidak apa-apalah saya sedikit berkorban, yang penting keinginan kita bersama tercapai. Ini namanya komitmen. Kemudian dedikasi. Dedikasi itu yang mempersembahkan diri untuk demi kebersamaan. Nyambung dengan melayani tadi. Nah, strateginya jujur, terbuka, memahami. Jadi kalau kita jujur itu enak. Orang tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita sukai atau tidak kita sukai. Kemudian terbuka. Orang terbuka itu enak karena dia masih bisa diajak ngobrol, dia masih bisa diajak diskusi, dia masih bisa saling menasehati. Karena kalau orang sudah tertutup, mengklaim dirinya yang paling benar, paling tinggi, paling baik, paling bagus, dia tidak akan bisa saling dengan kita. Dia pasti inginnya dia lebih tinggi, kita di bawahnya. Kalau sudah seperti ini ya sulit untuk membangun hubungan yang baik. Makanya ada hadis yang menyatakan kita harus menolong saudara kita baik yang zalim atau yang mazlum. Zalim ini ingin berposisi di atas. Mazlum itu yang memposisikan dirinya di bawah. Dua-duanya harus kita tolong. Karena relasi yang zalim dan mazlum ini relasi yang tidak sehat. Bahkan relasi yang tabrakan dengan semangat tauhid. Jadi terbuka dan mau memahami. Mau menerima kritik, mau ngaku, mau memperbaiki kalau salah. Itu kan enak. Kita punya teman dikritik tidak marah. Kalau pas salah ya dia ngaku. Begitu sadar salah dia siap memperbaiki. Kita lebih senang teman yang seperti ini daripada teman yang mungkin pinter tapi ingin menang terus, ingin unggul terus, tidak mau disalahkan. Maka kembangkanlah mental ini kalau ingin jadi pribadi yang menyenangkan, disukai. Jadi sadari bahwa kita itu ya banyak kelemahan. Terima kasih masih ada teman yang mengingatkan. Kemudian akui kalau kita memang salah dan siap memperbaiki. Nah, ini strategi kedua. Yang ketiga, mengakui yang dirasakan orang lain. Ini bagian dari empati tadi. Kalau ada teman curhat bilang saya sedih, oh iya, tidak apa-apa, yang sabar. Ya, ini namanya menerima dan mengakui yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian hargai setiap momen kebersamaan.
Jadi kan ada orang itu kalau pas bareng-bareng malah ndak saling peduli, saling cuek. Ya ini berarti kurang bagus relationship manajemennya. Lama ndak ketemu, begitu ketemu gimana kabarnya? Baik, terus sudah. Yang satu pegang HP ngadep sana, satu pegang HP ngadep sana. Nah, berarti momen yang sebenarnya berharga tapi jadinya tidak dihargai. Wah, kok sudah waktunya kita berpisah ya, padahal baru saja ketemu. Sejak tadi sebenarnya, wong yo tadi cuma ngelihat HP-nya terus. Jadi tidak menghargai kebersamaan. Kemudian tidak pelit. Oh, ya, teman kalau pelit itu sudah kiamat, itu sudah. Pelit apa saja. Ada teman pelit waktu misalnya, diajak apa saja enggak bisa. Yuk jalan-jalan yuk, wah enggak bisa nih aku ada acara ini. Yuk yuk enggak bisa saya ada tugas. Jadi pelit waktu, meluangkan waktu sebentar untuk kita saja enggak mau. Apalagi pelit uang. Pinjem dong sedikit, oh susah nyarinya kamu tinggal pinjem. Ya, jadi enggak enak ya kalau punya teman terlalu pelit. Atau pelit tenaga. Suruh bantu-bantu enggak mau. Urusan-urusanmu sendiri kok aku yang capek misalnya. Nah, kalau ingin jadi pribadi yang menarik, yang cerdas secara emosi ya, mari latihan untuk tidak pelit. Ini sebenarnya pelajaran dari kurban. Ini besok kan kita mau berkorban. Dunia ini masih tetap tertib, aman, enak, nyaman karena banyak orang yang masih mau berkorban. Kalau semua orang egois, tidak mau berkorban, dunia ini mesti kiamat. Kalau orang tua egois, tidak mau kalah sama anaknya, dia ingin enak sendiri, anak urusan nanti, itu keteteran mesti dalam keluarga. Anak juga begitu, tidak peduli orang tua, mesti kacau. Harus ada yang punya jiwa, punya semangat berkorban. Dosen misalnya, ya mungkin mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan biaya untuk mahasiswanya, wajar. Kalau dosen, aku enggak mau capek-capek untuk kamu, atau enggak mau ya sulit punya mahasiswa yang berkualitas. Jadi di antara rahasia relationship management itu ya kesediaan untuk saling berkorban, tidak pelit.